Ini serangan dilakukan Arema FC. Perhatikan, William Moreira berhasil mengikat Akbar Tanjung, pemain tengah PSM, sehingga memunculkan ruang di antara lini belakang dan tengah PSM. Dan ini momen gol Arema FC di saat Akbar Tanjung yang sering berhadapan dengan William Moreira diikat oleh pemain Arema, membuat William mendapatkan space untuk memberikan passing yang prima ke posisi Dalberto. Ya, Arema FC berhasil mengalahkan PSM Makassar dengan skor akhir 0-1 dalam lanjutan Liga 1 Indonesia. Gol Arema dicetak oleh Dalberto di menit 53, assist dari William Moreira. Sebelum lebih jauh, aku pernah bosan-bosan untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Apa yang ditampilkan oleh kedua pelatih di pertandingan ini sangat amat kontras. PSM Makassar bersama Coach Bernardo Tavares, ketika mereka mendapatkan bola, selanjutnya PSM berupaya untuk melakukan permainan long ball. Nah, long ball tersebut gagal, direpetisi, diulangi. Dengan permainan yang sama, PSM dapat bola, long ball lagi, gagal, dan terus sampai pada akhirnya menciptakan sebuah peluang. Apa yang ditampilkan oleh PSM Makassar dengan style demikian, teman-teman, sempat ini membuat kekacauan, kekeosan terhadap defensif dari Arema FC. Tetapi lini depan dari PSM Makassar seperti Nermin, seperti Adelson sudah mendapatkan peluang yang sangat amat luar biasa, teman-teman, tidak mampu secara klinis dimanfaatkan oleh pemain PSM Makassar. Dan pelan-pelan ketika PSM banyak membuang peluang, sulit selanjutnya menciptakan ataupun mendapatkan peluang, plus sudah berhasil nih dibaca oleh pemain Arema kekuatan PSM Makassar. Dengan salah satu pendekatan dilakukan Arema melakukan pergantian pemain ya yang sangat cerdik masuk di babak kedua. Nanti akan kita ulas, teman-teman. Selanjutnya, Arema FC dengan Coach Joel Corneli cenderung bermain ketika mereka mendapatkan bola, berupaya melakukan pass move, passing gerak, passing gerak, passing gerak, dengan melakukan kombinasi play. Diiringi ada beberapa kali early crossing ataupun long pass. Tetapi secara pendekatan, Arema FC itu ya berupaya bermain bola-bola pendek, sedangkan PSM Makassar bola panjang. Nah, Arema FC melakukan hal tersebut demikian, gagal, diulangi, gagal, diulangi. Dan secara kualitas, matangnya serangan, teman-teman, Arema di pertandingan ini lebih bertenaga, lebih kuat. Ya, walaupun secara permainan kombinasi 1-2 sentuhan sangat apik Arema FC, tetapi on target mereka ya tidak begitu oke berbanding dengan PSM Makassar. Dengan gaya oportunis yang ditampilkan oleh Coach Bernardo Tavares, ya peluang mereka ada yang hampir gol 99,9%. Tetapi itu tadi, sepak bola, teman-teman, kadang keberuntungan itu nggak didapat oleh pemain di atas lapangan. Dalam konteks ini PSM Makassar termasuk ya sial juga lah ya, ketika di babak pertama banyak momentum bagi PSM Makassar untuk bisa mengalahkan Arema FC, teman-teman. Dan jika kita bicara breakdown apa yang ditampilkan oleh Coach Bernardo Tavares, ini bukan situasi yang baru sih ya, lewat permain long pass, oportunis, pragmatis. Yang membedakan PSM Makassar di musim ini yaitu pendekatan yang berubah formasi. Kemarin itu Bernardo Tavares bersama PSM pakai sistem 3 back, sekarang pakai sistem 4-3-3, atau ketika defensif pakai 4-1-4-1. Dan ketika tidak ada Yakob bersaudara ataupun Sayuri bersaudara, teman-teman, ya salah satu yang kuat banget itu bagaimana menciptakan overload ya di sektor sayap kanan lewat kombinasi play yang diciptakan, sedangkan di sektor sebelah kiri lewat tusukan yang agresif ya dari individu seperti misalnya Nermin ataupun Victor Luis. Dan untuk Arema FC, teman-teman, ini kemenangan yang sangat penting ya untuk menatap laga-laga selanjutnya dengan optimisme. Dan secara kualitas memang sebenarnya sudah kelihatan sih Arema ini punya kualitas di musim ini, dan itu diakui oleh beberapa pemain Arema juga. Untuk musim ini komposisi Arema itu kuat, dan pemain tanpa mengurangi rasa hormat ya terhadap semua kerja keras yang ditampilkan oleh pemain. Salah satu pemain yang membedakan itu William Moreira sih. Ia stylenya itu roaming, free roll, bergerak ke kiri, ke kanan, ke ruang-ruang yang muncul di sektor tengah, teman-teman. Dan dia yang kita sampaikan di awal tadi berhasil mengikat itu Akbar. Kan di sektor tengah Arema FC ada pemain yang bernama Fablo Arkan William.
yang akan berhadapan dengan 3 pemain tengah PSM Makassar. Ada Akbar sering itu bertemu dengan William. Sedangkan Pablo sering bertemu dengan Latirval, Ananda sering bertemu dengan Arkan, atau sebaliknya, Arkan sering bertemu dengan Latirval ataupun Pablo bertemu dengan Ananda. Nah, kita fokus ke posisi Akbar yang sering bertemu dengan William. Nah, William pergerakannya roaming, William pergerakannya ke sana kemari, memancinglah itu posisi dari Akbar untuk mengikuti William. Akhirnya apa? Muncullah rongga di antara lini tengah, lini belakang dari PSM Makassar. Nah, sayangnya bagi Arema FC ketika muncul ruang tersebut tidak secara maksimal untuk dimanfaatkan, dan ada beberapa kali dimanfaatkan oleh Arema FC, teman-teman. Tetapi endingnya di daerah final third tidak begitu bertenaga apa yang dilakukan oleh Arema FC. Dan prosesi gol yang didapat oleh Arema FC itu kan salah satu hal yang sangat menarik aku rasa, teman-teman, karena itu udah muncul di babak pertama. Apa yang dilakukan oleh William Moreira berhasil mengikat Akbar. Jadi kan penting ini posisi dari pemain Arema lainnya supporting untuk bisa mengikat Akbar dengan maksud agar William ini lebih banyak ruang kepada dirinya. Dan ya, hal tersebut terjadi, teman-teman, di saat holding dari PSM Makassar terikat ke posisinya, bukan holdingnya Arema, pemain Arema terikat ke posisi holdingnya PSM Makassar, dan di situ William sangat-sangat bebas ya. Ia mampu memberikan umpan ya. Kita lihat dulu menggunakan grafis tactical. Di atas kertas PSM Makassar gunakan pola 1-4-3-3. Di belakang ada Hilmansyah, 4 back Vitor Ruiz, Neto, Syahrul, Eka. Di belakang tidak ada Yuran, dan itu jelas sangat amat mempengaruhi dari situasi set piece yang diupayakan oleh pemain PSM Makassar. Bukan hanya corner kick, free kick, teman-teman, tetapi upaya throw in yang berulang kali dilakukan oleh PSM Makassar ketika tidak adanya Yuran, yang biasanya Yuran sebagai sosok yang menakutkan, kendur bagi PSM Makassar, tidak begitu hebat. Kemudian di sektor tengah ada Akbar, Ananda, Raihan, Latirval. Di sayap kanan ada Ricky, pemain nomor 9 striker ada Dilson, kemudian sayap kiri ada Nermin. Kemudian Arema FC di atas kertas gunakan pola 1-4-2-3-1 atau penyebutannya bisa juga menjadi 1-4-3-3. Di belakang ada Frigeri, 4 back Ahmad Maulana. Ini solid banget, improve-nya sangat amat luar biasa. Thales Anwar Alfariji. Untuk posisi Anwar tentu dia harus lebih banyak improve ya, teman-teman, karena banyak momen Thales sering mengingatkan Anwar, dan kebocoran terhadap lini defensif bagi Arema FC pun terletak di posisinya Anwar. Semoga ini menjadi pertandingan penting bagi Anwar untuk meningkatkan dirinya. Kemudian di sektor tengah double pivot ada Pablo, Arkan, sayap kiri ada Delberto, kemudian sayap kanan ada Salim, William di belakang dari Allah Kolingoy. Nah, pada pertandingan ini PSM Makassar ketika tanpa bola gunakan shape 1-4-1. Ini kan sering kan sudah kita bahas bagaimana struktur bertahan PSM Makassar. Alfariji, spread out Ahmad Maulana, Thales, dan Anwar. Arema melakukan spread out Delberto, Salim. Nah, di posisi William ini menjadi kunci, teman-teman. Ketika dia roaming, ketika dia banyak bergerak ke kiri, ke kanan, Akbar posisinya akan terikut. Nah, ketika Akbar ikut posisinya ke posisinya William, maka akan muncullah ruang di antara lini tengah dan belakang dari PSM Makassar. Sayangnya itu tidak secara prima ya, dimanfaatkan oleh Arema FC. Ada satu momen lagi William turun jauh, Akbar pun terikat, teman-teman. Dan di sini lagi dan lagi ketika sudah berhasil dipancing oleh pemain Arema untuk organisasi defensif dari PSM Makassar renggang, terbuka, teman-teman, untuk kesekian kalinya tidak bisa terokupansi. Nah, tadi sudah kita sebut di saat William ini free roll, roaming, teman-teman, memang sangat amat penting posisi Akbar ini diikat, disupporting oleh pemain-pemain Arema lainnya, sehingga akan memunculkan lebih banyak ruang. Dan lewat prosesi gol tadi sudah kita katakan posisi Akbar diikat oleh pemain Arema. Salim posisinya di babak kedua diganti, dimasuk Bayu mengikat Akbar dan membuat space lebar banget ya. Sempat berpikir William, pemain sosok berbahaya seperti ini, diberikan waktu berpikir, ini sama aja dalam tanda petik ya, bunuh diri, teman-teman. Dan William akhirnya memberikan bola ke tiang jauh ataupun ke posisi Adalberto, tercipta sebuah gol. Nah, permainan superioritas di sektor tengah memang acap kali coba diciptakan oleh Arema FC, teman-teman, dengan positioning seperti ini. Misalnya William, Lokolingoy, Dalberto, teman-teman. Jadi 4 versus 2 coba dimanfaatkan oleh Arema. Dan menariknya kontra strategi ya dilakukan oleh Coach Bernardo Tavares, memperhatikan ya pergerakan dari Akbar
Akbar Tanjung ini juga, karena sudah terlihat teman-teman bahwa posisi Akbar Tanjung ini boncos ya, dan ya ketika sudah diberikan instruksi oleh Coach Bernardo Tavares, terperbaikilah sisi-sisi kebocoran terdapat di lini tengah dari PSM Makassar. Pada dasarnya teman-teman, pada saat build up yang dilakukan Arema lewat double pivot mereka ini teman-teman, maka akan tertarik nih posisi Latirval atau Ananda. Jadi beban terhadap Akbar ini kan besar. Nah, baik itu lewat si skema 4 versus 3 ataupun 4 versus 2 seperti ini diupayakan oleh Arema, dan Arema pun sebenarnya nggak mulus-mulus banget karena ada passing yang tidak oke, kemudian kombinasi yang nggak sampai, tetapi ide Arema tuh dasarnya itu jelas teman-teman apa. Nah, di babak kedua dilakukan pergantian oleh Arema, dimasukkan Bayu Setiawan ya teman-teman, nomor punggung 72 di sayap kanan menggantikan Salim. Nah, dalam konteks tersebut secara defensif Bayu kan kuat, lebih kuat daripada Salim. Nah, memasukkan Bayu itu langkah yang sangat amat cermat. Kenapa teman-teman? Karena di posisi sayap kiri Nermin ada Victor Luis yang dimiliki oleh PSM Makassar itu sangat agresif, menyulitkan Ahmad Maulana. Secara individu Ahmad Maulana kuat, tetapi karena Nermin dibantu oleh Victor Luis teman-teman, sering overlap kan kerasa banget pada babak pertama. Nah, Salim nggak begitu kuat untuk babak pertama melakukan bantuan terhadap serangan. Nah, di babak kedua dimasukkan Bayu, secara defensif oke, beberapa kali Bayu membantu juga upaya defensif dari Ahmad Maulana, dan ya ada salah satu upaya di babak kedua terakhir dilakukan Bayu, dan itu menyelamatkan Arema ya dari peluang yang dilakukan oleh PSM Makassar. Jadi pembacaan itu sangat amat jeli ketika Bayu dimasukkan, Victor Ruiz ataupun Nermin dari sektor kiri permainan PSM Makassar lebih redup attackingnya, dan dari sektor kanan PSM ataupun posisi yang ditempati oleh Alfariji setidaknya di situ bisa lah ya dihandle oleh Alfariji dengan beberapa upaya dilakukan Riki Pratama ataupun Rizky Eka teman-teman bisa dibendung. Nah, memang terasa banget perbedaan terhadap permainan di babak pertama dari babak kedua dari PSM Makassar dengan segala pergantian dilakukan, termasuk juga Arema FC lebih lebih enjoy lah ya, lebih semakin pede untuk memainkan pertandingan teman-teman, walaupun sepanjang 15 menit terakhir babak kedua mulai itu udah mengalami yang nama penurunan terhadap intensitas permainan teman-teman ataupun stamina. Tetapi dengan pergantian pemain dilakukan, Coach Joel juga mampu ya mengatasi hal tersebut. Kemudian ketika tanpa bola Arema gunakan shape 4-4-2, Ahmad Maulana, Pablo Arkan. Nah, di depan ada William sama Lokolingoy, Dalberto, Salim. Tadi sudah kita sebut bagaimana pemain PSM Makassar ini menciptakan ataupun memanfaatkan permainan long ball. Riki Pratama menjaga sisi kelebaran, Adelson, Latirval akan naik teman-teman, Nermin Haljeta dan Ananda Raihan. Nah, posisi Ananda Raihan ini akan sering bergerak di posisi ini. Memang sasarannya udah jelas, melewati pemain tengah Arema ini dengan permain long pass dari posisi belakang, misalnya dari Neto ataupun Sahrul langsung memberikan ke area Alfariji. Overload muncul ketika bola udara ataupun bola atas datang kan second ball diharapkan. Nah, di sini sering tercecar teman-teman, terpapar oleh pemain PSM, pemain dari Arema FC. Baiknya ya meskipun ada beberapa kali bocor, itu tadilah bisa pelan-pelan dibaca oleh pemain Arema FC teman-teman. Nah, Latirval ini cenderung berbeda dengan Ananda. Ananda kan menciptakan overload. Nah, Latirval dia lebih banyak main ke dalam. Nah, Nermin melakukan tusukan ataupun mengikat Ahmad Maulana, Victor Luis yang menciptakan menciptakan akselerasi ataupun daya ledak baru. Jadi di babak pertama Victor Luis itu sensasional, tetapi di babak kedua mengalami yang namanya penurunan berkat pembacaan taktikal dari Coach Joel Connery. Terlepas dari kondisi Salim ya, dan Salim pun aku lihat di babak pertama nggak begitu prima. Ada kesempatan Salim yang harusnya bisa langsung berhadapan dengan kiper PSM Makassar. Di situ Salim tidak bagus ataupun tidak oke dalam mengontrol bola. Nah, jadi situasi seperti ini terus direpetisi, long ball, long ball, long ball, long ball, dan itu mudah dipatahkan oleh Arema FC. Kita patut juga tetap menghargai bagaimana filosofi permainan Coach Bernardo Tavares bersama PSM Makassar. Aku nggak pernah menyalahkan teman-temannya, tetapi jika hal tersebut terus kita aplikasikan, pasti ada di pertandingan B, pertandingan C, pertandingan D bisa terbaca, bisa diredam oleh pemain-pemain lawan, dan bisa saja ketika kita tetap menggunakan gaya tersebut di pertandingan lain berhasil karena lawan tak mampu mengantisipasi ya. Sesederhana itu. Mungkin sampai sini aja dulu teman-teman video. Gimana menurut teman-teman? Coba silahkan tulis di kolom komentar. Bye.